Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semuanya, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan, mengimani, menjalankan keimanan, keislaman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Quran surah Luqman ayat 29 dan 30. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar. Tidakkah engkau perhatikan Allah, sesungguhnya Allah memasukkan al-lail, malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam. Allah pergilirkan setelah semalam gelap malam hari, dan kemudian malam itu menjadi siang. Artinya berubah menjadi siang hari. Kemudian siang hari berubah menjadi malam hari. Diawali ayat ini dengan alam tara. Tidakkah engkau perhatikan? Tidakkah engkau lihat, saksikan? Lalu kemudian wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Lalu Allah menundukkan matahari dan bulan. Allah tundukkan matahari dan bulan. Matahari beredar pada porosnya. Qamar dan bulan pun demikian. Semuanya karena ada aturan. Semuanya pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kullu yajri ila ajal musamma, dan semuanya beredar, berjalan sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Terus beredar ila yaumil qiyamah, sampai waktu ditentukan. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu di ayat 30-nya disampaikan dzalika bi annallaha, demikian itu pergantian siang dan malam, malam dengan siang, ditundukkan matahari rembulan itu, semuanya itu menunjukkan bahwa
Allah lah yang maha benar. Tuhan yang berhak disembah. Huwal haq, dialah Allah yang sebenar-benarnya zat yang maha benar yang patut disembah. Adapun selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Selain menyembah, mengabdi kepada Allah, maka selain itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nama Allah Al-Kabir di penghujung ayat ini adalah bahasan kita insya Allah pada hari ini tentang Allah Al-Kabir. Asma Allah yang ke-37, Allah Al-Kabir. Apa kaitannya ayat 30 dengan ayat 29 sebelumnya? Ayat 30 yang menjelaskan tentang Tuhan yang berhak disembah. Yang sebenar-benarnya Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah, manusia yang menyembah selain Allah, menyeru selain Allah, dan itu semuanya adalah batil. Hal ini menunjukkan bahwa yang berhak, yang mampu mempergilirkan siang dan malam, malam dan siang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang mampu mempergilirkan siang dan malam, mengatur peredaran matahari dan rembulan. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Dan ini semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa dipergilirkan siang dan malam? Untuk apa ada pergantian siang dan malam? Dipergilirkan di perputaran matahari dan rembulan. Untuk siapa semuanya itu? Untuk keperluan kita manusia. Betul? Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau sepanjang waktu kita itu siang terus. Gimana kira-kira Bu Titi? Siang terus gitu. Jam kantor terus kan? Iya, nggak bisa istirahat ya. Nggak ada istirahat. Iya. Beraktivitas terus-menerus. Dan itu tentu tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia yang membutuhkan istirahat. Atau sebaliknya malam terus-menerus. Apa yang terjadi? Maka kalau dari sisi ilmu fisika mungkin itu ya, atau penjelasan yang lain bahwa kalau malam hari, contoh di padang pasir gitu ya, malam hari suhu di padang pasir itu berapa derajat? Dingin luar biasa ya. Taruhlah 5 derajat gitu ya. Di padang pasir di malam hari. Bayangkan dengan suhu sedemikian, malam terus-menerus tidak ada siangnya. Kira-kira apa yang terjadi? Sebulan aja. Atau sebaliknya siang terus-menerus dengan panas di padang pasir, siang hari panas itu bisa 40 derajat, 45 derajat. Apa yang terjadi? Maka pergantian siang dan malam, malam dengan siang, perputaran matahari dan rembulan itu semuanya adalah karunia Allah, nikmat Allah yang diberikan untuk kita, untuk hamba, untuk makhluknya. Diciptakanlah keduanya, matahari dan rembulan, siang dan malam, berpasang-pasangan, itu untuk keperluan kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu annama yad'una ya annama yad'una min dunihil batil. Kenapa kita menyembah kepada Allah yang hak, yang maha benar? Karena memang kekuasaannya yang luar biasa. Kekuasaannya. Annallahu wal aliyyul kabir. Dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Adapun selain Allah, dia adalah makhluk yang tak bisa menciptakan matahari, rembulan, tak bisa mengedarkan bintang-bintang, tidak bisa mempergilirkan siang dan malam, dan seterusnya. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung.
Belum lagi kebesaran Allah yang lain gitu ya. Kalau diteruskan ayat 31-nya, alam taro annal fulka tajri fil bahr bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah engkau perhatikan sesungguhnya kapal yang berlayar di lautan, kapal yang berlayar itu juga nikmat Allah. Allah ingin memperlihatkan liyuriyakum min ayati. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda kebesarannya. Itu bukan terjadi dengan sendirinya kapal berlayar laut. Itu karunia Allah, nikmat Allah. Bukan karena ada teori gravitasinya atau apalah misalnya. Bukan, tapi karena itu adalah karunia Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu, yang nikmat yang Allah tunjukkan itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat bermanfaat. Itu adalah tanda yang sangat bermanfaat. Untuk siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi mereka yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Jadi orang yang sangat sabar, banyak bersyukur, melihat ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah, maka itu akan menambah keimanan. Lisannya senantiasa berzikir, bertasbih melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang bisa membuat seperti ini? Tadi malam kita istirahat, kita tidur, malam hari. Eh, begitu bangun, loh sudah ada matahari. Keluar rumah sudah terlihat matahari, sudah terang. Siapa yang bisa berbuat demikian? Begitu kita capek bekerja di siang hari, beraktivitas. Tiba-tiba sore hari, kemudian masuk malam hari. Wah, gelap lagi. Waktunya istirahat. Masya Allah. Itulah nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Kabir. Allah itu maha besar. Ya. Sebagian dari bukti kebesaran Allah yang kita jelaskan tadi. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu semua adalah kebesaran Allah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak uh, ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang al-kabirnya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sekitar kita, di alam semesta ini, di bumi kita yang kita tinggal ini, begitu banyak kebesaran Allah yang bisa kita rasakan langsung. Yang bisa kita lihat, dengar, rasakan langsung. Dan itu semuanya tidak mungkin kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi logika kita belum menangkap, logika kita belum sampai kepada itu semuanya. Tapi yakinlah bahwa itu semua adalah terjadi karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin aneh bagi kita, tapi itulah kebesaran Allah. Fenomena kejadian-kejadian yang terjadi, semuanya itu adalah karena kebesaran Allah, dan semuanya itu menjadi zikra, menjadi peringatan bagi kita, ya, karunia Allah bagi kita, bagi orang yang beriman akan menguatkan keimanannya, mempertebal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi aja, apa namanya, kapal di lautan itu. Gimana kalau kita berpikir gitu? Ya. Sebuah benda bisa mengapung di atas air. Kalau benda itu ringan, kayu, ya, batang kayu, atau mungkin apa ya, ya
Ya, benda-benda yang ringan itu atau benda-benda apa saja, ya, itu biasanya kita letakkan di atas air, itu umumnya tenggelam, gitu ya. Bayangkan sekarang besi dengan bobot sekian ton, gitu ya, itu bisa berlayar di atas lautan. Itu gimana? Dan bagi Allah itu semuanya mudah. Nah, gitu ya. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kapal-kapal di tengah lautan itu berlayar. Kalau Bapak Ibu pernah berlayar gitu ya. Dulu saya sering berlayar itu kalau pulang kampung berlayar naik kapal laut bisa sehari 2 hari di tengah laut gitu ya. Nggak tahu Pak Bujang pernah nggak Pak kapal laut Sumatera misalnya? Pernah, Pak. Pernah, Ustaz. Iya. Itu kalau di tengah lautan itu bertemu dengan kapal-kapal yang lainnya itu seperti apa ya? Gunung-gunung kalau banyak, kalau gede besar-besar kan Pak ya? Gelombangnya besar dia. Apalagi itu gelombang yang besar. Hmm. Apalagi kapal yang berlayar mengangkut batu bara gitu yang seperti gunung berjalan gitu kan. Iya. Itu gimana bisa seperti itu? Ngapung gitu ya. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya dalam surat Syura ayat 32 di ayat yang saya bacakan tadi. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaannya fil bahri al-jawar fil bahri kal alam. Kapal-kapal di tengah lautan itu yang berlayar seperti gunung-gunung. Apalagi tanda kebesaran Allah. Oh, begitu banyak ya. Burung yang berterbangan. Coba seekor burung yang terbang di langit gitu ya. Terbang di angkasa. Bisa gitu. Apakah itu karena dia punya sayap gitu secara sederhana kita kan. Oh, bisa terbang karena punya sayap. Apakah sesederhana itu kita bisa mengatakan, oh terbang karena punya sayap? Atau itu semuanya karena kebesaran Allah? Kalaupun punya sayap, apakah otomatis bisa terbang? Belum tentu. Sayap itu alat bantu, tapi kalau dia nggak bisa, ya nggak bisa juga. Kebesaran Allah. Manusia bisa berjalan dengan kakinya. Tapi apakah semua orang yang punya kaki bisa berjalan? Kalau Allah tak berkehendak dia berjalan, bisa nggak digunakan berjalan dengan kakinya? Belum tentu. Ya. Alam nyaro ila thair musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung ya, at-thair yang kemudian dimudahkan musakharatin fi jawis sama dimudahkan oleh Allah untuk berterbangan di angkasa yang bebas. Jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya sehingga dia tidak terjatuh, dia tetap terbang. Tidak ada yang bisa menahannya illallah kecuali Allah. In dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Itu semuanya adalah tanda-tanda, benar-benar sebuah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang beriman. Tanda-tanda kebesaran Allah. Benar bahwa Allah itu Al-Kabir, Maha Besar. Siang dan malam juga tanda kebesaran Allah. Tadi kita jelaskan. Bukan sekedar, oh ini fenomena alam semesta. Oh ini fenomena alam biasa. Ya, sore hari masuk malam. Kemudian pagi hari masuk siang hari. Oh itu fenomena biasa. Tidak. Itu karena kebesaran Allah. Allah Al-Kabir yang mengatur. Ya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun
in kuntum iyyahu ta'budun. Maka di ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah al-lail wan nahar, adanya malam, adanya siang. Di ayat yang tadi kita bacakan di awal, ada dipergilirkan malam, siang, siang, malam. Wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan, itu tanda kebesaran Allah. Maka Allah perintahkan, la tasjudu lisyamsi wal qamar. Jangan salah, jangan sujud kepada matahari, bulan. Kan ada tuh kaum yang dia sujudnya ke matahari gitu ya. Tuhannya matahari, bulan. Jangan. Tapi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Kenapa? Ya karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Alladzi khalaqahun. Allah yang menciptakan matahari, bulan, malam, siang. Allah yang menciptakan. Kenapa kita menyembah kepada yang diciptakan? Padahal Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita tamasya, tamasya itu bahasa Arab, al-masyi, jalan, berjalan, bertamasya, berjalan-jalan, melihat ke sekitar kita, ke alam semesta, banyak banget terhampar luas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau Bapak Ibu pernah ke Selat Gibraltar, itu kan ada air laut dan air sungai yang bertemu tapi tidak bercampur airnya. Pernah lihat ya videonya? Air laut, air sungai tapi tidak bercampur air. Itu kebesaran Allah juga. Tanda-tanda kebesaran Allah. Di Al-Quran disebutkan wa huwa alladhi marjal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, ya, bertemu dua air laut, yang satu tawar, ya, segar, yang satunya asin karena air laut pahit, berjumpa, tapi antara keduanya itu seperti ada dinding pembatas yang menghalangi, tidak bercampur. Masya Allah, itu kebesaran Allah. Dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua lautan yang bertemu, antara keduanya seperti ada barzakh, ada pemisah yang tidak berjumpa antara air laut, air sungai. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kenapa kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Allah Al-Kabir, Allah itu Maha Besar. Ya. Karenanya, Bapak Ibu Ayah Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara tentang kebesaran Allah, begitu banyak kebesaran Allah yang kita lihat, dengar, kita rasakan. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri, kalau kita merenungi, begitu banyak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bahas sebelumnya. Karenanya, hikmahnya adalah ketika kita memahami akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lama kita sujud, semakin lama kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, semakin khusyuk kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita memahami Al-Kabirnya Allah, semakin sadar kita bahwa kita ini hamba yang kecil. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi yang sama kita merasa kecil, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini akan menghancurkan sifat kesombongan manusia. Tak ada kesombongan. Masih ingat kenapa iblis itu diusir dari surga? Karena sombong.
terusir. Dia mendapatkan kehinaan karena sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau sujud. Dia enggan sujud. Ya. Istakbar. Istakbaro itu artinya adalah sombong. Istakbaro dari kalimat kata dasarnya adalah kabir. Kaburo. Besar. Istakbaro itu adalah membesarkan dirinya atau merasa dirinya sombong, merasa lebih. Alias sombong. Jadi orang yang merasa lebih, ya, itu adalah orang yang sombong. Maka sering kita dalam bahasa Indonesia pun juga kita sering menyebut kata-kata takabur. Itu apa? Takabur itu apa? Sombong. Sombong. Takabur itu dari bahasa Arab. Ada kabiro. Kaf, ba, dan ro. Yang artinya ya besar, merasa besar. Takabur. Takabir orang yang sombong. Takabur perilaku sombong. Takbar iblis sombong. Dan itu termasuk perilaku orang-orang yang kufur, sombong. Apa yang menyebabkan dia dilaknat, diusir itu? Karena kesombongan. Ya. Dia enggan untuk taat patuh kepada Allah. Dia enggan untuk beribadah kepada Allah. Allah sudah izinkan untuk hidup di muka bumi. Allah sudah izinkan untuk menempati bumi yang diciptakan Allah. Allah sudah izinkan untuk menghirup udara. Allah sudah izinkan untuk mendapatkan karunia nikmatnya Allah. Tapi orang yang sombong merasa dirinya lebih. Merasa dirinya nggak butuh itu semuanya. Ya, sehingga nggak mau sujud kepada Allah. Inilah perilaku kesombongan. Nggak mau lagi ibadah, nggak mau lagi tunduk, nggak mau lagi, banyak lagi, itulah kesombongan. Ya. Istakbar. Wal-iyazubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada sifat-sifat seperti itu. Kesombongan-kesombongan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang lain disebutkan akhlak yang paling dibenci oleh siapapun. Kalau akhlak itu dimiliki oleh manusia, perilaku itu dimiliki oleh manusia, ditunjukkan kepada kita, kepada manusia, itu tidak ada yang suka akhlak itu. Apa itu? Akhlak, perilaku yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh manusia apa? Sombong ini. Sombong. Angkuh. Angkuh, sombong. Tidak ada yang paling siapapun dia. Apapun dia penguasa misalnya tapi sombong, suka nggak? Nggak suka. Banyak yang nggak suka. Nggak suka. Mau nggak mendekat kepada orang yang sombong? Berteman dengan mereka yang sombong, mau nggak? Nggak mau, malas. Orang benci. Jadi akhlak yang paling dibenci oleh siapapun itu adalah sombong. Sekali lagi, karena itu adalah di bahasan sebelumnya bahwa yang berhak sombong itu hanya Allah. Dan itu pakaian Allah. Apabila manusia mengambil pakaian Allah, selendangnya Allah, maka Allah akan laknat dia seperti iblis tadi. Tapi ada satu nikmat, biasanya Bapak Ibu, nikmat itu mengundang dengki dari siapapun, betul nggak? Nikmat itu mengundang orang dengki. Coba kalau punya mobil baru, itu mengundang dengki orang nggak? Iya, ada juga. Ada mengundang, tapi tentu tidak semua, tapi itu ada Iya, potensi ada potensi mengundang.
Mengundang. Oh. Apa coba? Apa nikmat apa yang kita dapatkan yang tidak berpotensi orang dengki? Punya baju baru. Masih Masih mengundang. masih mengundang. Nikmat yang sifatnya batini ya Ustaz. Kesehatan. Orang tua punya anak. Ada nggak yang dengki juga? Ada. Kok bisa sih dia cepat baru nikah, belum setahun atau setahun baru nikah sudah punya anak. Saya sekian tahun belum punya anak. Itu ada saja jalan untuk dengki karena setan memang membisikkan itu. Orang naik jabatan. Contoh kemarin pelantikan anggota DPR. Oh, senang bahagia mereka beserta keluarganya. Pertanyaannya, apakah itu ada orang dengki nggak situ? Ada Banyak. Siapa yang dengki? Yang nggak suka. yang nggak suka. Oleh nggak suka. Kelihatannya tipis sedikit gitu ya. Atau bahkan ada yang dicurangi gitu kan. Oh iya. Harus itu di situ. Kenapa kok nggak saya? Ada yang mengundang dengki gitu. Saingannya. Apalagi coba nikmat yang tidak menimbulkan dengki ada tuh. Bahkan berangkat haji, berangkat umroh. Ada nggak yang dengki? Ada. Nah, kita ya. Nanti ini nggak ada. Tapi ada satu nikmat, Bapak Ibu. Ada satu nikmat. Enggak, mari. Ada satu nikmat Apa? yang tidak menimbulkan dengki dari siapapun. Apa itu? Coba. Satu nikmat yang tidak menimbulkan dengki dari siapapun. Apa kira? Nikmat sehat. Ikhlas. Sehat aja orang dengki. Oh, ada ya. Orang Ikhlas. sehat dengan kesehatannya dan Ikhlas, sebagainya. ikhlas. Nikmat. Nikmat. Yang tidak menimbulkan dengki itu adalah tawadu. Tawadu. Oh iya. Tawadu. Apa tawadu? Minta separuh ya lagi. Tawadu, orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Orang yang tawadu, kalaupun dia diomelin, dimarah-marahin misalnya oleh siapa gitu ya, dimarah-marahin. Apa kata dia? Orang tawadu dimarah-marahin gitu, diomelin, disalah-salahin, ditunjuk-tunjuk gitu ya. Orang tawadu, Sabar aja dia. dia katakan, terima kasih Pak. Sebenarnya Bapak sudah baik sekali sama saya, cuma satu yang disebutkan. Padahal itu saya itu banyak banget kesalahan saya, Pak. Coba gimana tuh? Dia malah berterima kasih gitu kan. Oh, Bapak cuma bilang begitu. Harusnya lebih keras lagi, Pak, karena memang saya seperti ini. Oh, tawadu tuh. Ikhwata limanya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Kabir. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan man tawadhu'a rafa'allah, siapa yang tawadu maka Allah akan angkat derajat. Allah yang akan angkat. Tapi orang yang sombong justru Allah akan laknat. Ya. Siapapun itu. Pejabat yang sombong, oh, laknat tuh. Pengusaha yang sombong, gimana? Nah, kan hancur dia. Karena kesombongan itu adalah apa kata Allah, ridai, pakaianku kata al-kibriya uridai. Sombongan adalah pakaianku dalam sebuah diskursi ya. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani ala wahidin minhuma, faman naza'ani wahidan minhuma fadaktuhu finnar. Siapa yang mengambil salah satu dari pakaianku atau sarungku tadi, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Wal iyyazubillah, naudzubillah min dzalik.
Maka Al-Kabir, memahami nama Allah Kabir ini membuat kita merasa sadar diri, tahu diri tentang siapa kita di hadapan Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah secara zat, ya, maha besar secara zat, kekuasaan, kemuliaan dan keagungan. Maha besar dari segala sesuatu apapun. Bukan hanya zatnya, tapi sifatnya, perbuatannya juga demikian. Zatuhu wa sifatuhu wa fa'aluhu. Dan tentu tidak ada yang serupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenali tentang kebesaran Allah, al-kabirnya Allah, Allah yang maha besar, maka ya kita harus beribadah kepadanya dan hanya mengagungkan Allah, memuliakan Allah seagung-agungnya. Karena dialah al-kabir yang maha besar. Ya. Merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah karena memang hanya kepadanya lah kita bersujud mengabdi kepada Allah. Adapun dengan sesama manusia kita tawadhu. Gak sombong, jangan takabur, jangan ujub juga. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang tidak mau tunduk alias sombong bukan hanya kepada manusia, pada Allah sekaligus dalam segala hal gitu ya, yaitu akan nyata balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti contoh iblis tadi kan. Fakhruj minha fa innaka rajim. Lalu diusir gitu ya. Keluarlah engkau. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau telah dikutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kata Allah, sesungguhnya kutukanku akan tetap bersamamu sampai hari pembalasan. Itu dikutuk. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya. Tidak akan diberi hidayah kalau sudah terlaknat itu ya. Terhalang dari hidayah Allah. Orang yang sombong terhalang dari hidayah Allah. Kenapa? Karena hatinya mati. Terkunci. Tertutup dari kebenaran. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dalam surat Ghafir. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong. Sudah sombong, sewenang-wenang lah, mutakabbir, jabbar, berlaku sewenang-wenang. Itu Allah kunci. Sehingga jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk Allah. Di ayat yang lain di dalam surat Ghafir di ayat 60-nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, yastakbiruna an ibadati, menyombongkan diri, dia enggan untuk beribadah kepada Allah, itu kan sombong. Ya. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kalau dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, gitu ya, di antara penghuni neraka itu siapa? Ya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kata Nabi, maukah engkau aku kabarkan tentang penduduk neraka itu? Sifat penduduk neraka. Kemudian Nabi mengatakan, kullu atullin jawazin mustakbir. Mereka adalah orang yang kaku, kasar, lagi sombong. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Maka rasanya kita perlu lebih mengenal lagi tentang Allah Al-Kabir. Mengenali Allah Al-Kabir. Cintai Allah Al-Kabir yang maha besar. Lalu penuhi seruannya Allah Al-Kabir. Allah menyeru kita dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diseru kita untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena orang yang diseru, dipanggil, tapi tidak mau nengok, tidak mau datang. Itu namanya apa? Bayangkan kalau Bapak Ibu ya punya rezeki, lalu berbagi kepada orang-orang, ngasih kepada bawahan misalnya kalau di kantor. Tapi suatu ketika Bapak Ibu manggil dia, Fulan, ayo sini dulu. Ya. Tapi dia nggak mau nengok, nggak mau datang. Kira-kira apa itu? Sombong, takabur juga. Nah, ini Allah memanggil kita dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tapi manusia tidak mau datang, maka itu sombong. Kalau itu penuhi seruan panggilan Allah. Sering kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik itu lisannya, hatinya, ya takbir. Termasuk juga dengan ya amal soleh kita, tunjukkan bahwa kita ini tawadu, itu namanya artinya kita sedang mendekat kepada Allah Al-Kabir. Menundukkan diri kita di hadapan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita sedang mendekat kepada Allah Al-Kabir. Tapi kalau kita ikut sombong, maka kita sedang menjauh dari Allah Al-Kabir. Itu Al-Kabir. Dalam Al-Quran itu banyak disebutkan nama Allah Al-Kabir. Ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa, maha besar segala sesuatu. Rasakan kebesaran Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, pasti di situ adalah karena kebesaran Allah. Sekaligus menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa tidak bolehnya membanggakan diri kita di hadapan Allah. Itulah kenapa sholat kita merunduk, sujud. Ya. Mudah-mudahan dengan memahami Allah Al-Kabir, ya, kita jadikan Allah sebagai apa ya, sumber solusi, ya, pertolongan, harapan. Karena dia adalah zat yang maha besar. Berharap hanya kepada Allah Al-Kabir. Memohon kepada Allah Al-Kabir. Ketika kita bermohon, berdoa, mengangkat tangan, itu menunjukkan juga bahwa kita ini mohon pada Allah. Orang yang datang beribadah itu menunjukkan dirinya tawadu kepada Allah. Tapi orang yang enggan atau nggak perlu beribadah, atau bahkan dia nggak mau berdoa, enggan untuk memohon, meminta kepada Allah, itu menunjukkan apa? Dia sudah merasa cukup dengan dirinya dan tidak perlu pertolongan Allah. Sombong. Maka berdoa itu adalah salah satu, atau bahkan dia adalah mukhul ibadah. Dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah lubbul ibadah, isinya ibadah. Karena itu dalam sholat itu, bacaan-bacaan kita itu adalah bacaan doa, permohonan, pengakuan kepada Allah. Ya. Sehingga benar dalil yang dikatakan bahwa innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, enggan untuk beribadah kepadaku, ya, itu adalah istikbar, itu adalah kesombongan. Dan balasannya, saya dakhuluna jahannam dakhirin, kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Allah jauhkan diri kita dari orang-orang yang sombong, yang angkuh. Allah jauhkan kita semuanya.
Dan Allah tanamkan di hati kita sifat tawadhu. Baik itu kepada Allah tentu saja, dan juga kepada sesama manusia. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila tidak ada yang bertanya, kita berdoa. Insyaallah. Baik, kita berdoa. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ya Allah, Kau yang menciptakan kami ya Allah. Kau yang menciptakan kehidupan kami. Kami dulu tiada. Kau yang menghidupkan kami ya Allah. Kau tiupkan ruh ya Allah. Hingga kami menjadi manusia yang sempurna, memiliki jasad yang sempurna, fisik yang sempurna, dengan ruh yang Kau tiupkan ya Allah. Kami dapat melihat, kami dapat mendengar, kami dapat berkata kami dapat merasa ya Allah. Sempurna Kau ciptakan diri kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, kami sadar kami adalah hamba yang kecil dan Kau yang maha besar ya Allah. Kami sadar Kau yang maha sempurna segalanya. Kami akui ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Ampuni kami, maafkan kami atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan kami. Mungkin hati kami pernah sombong kepada-Mu ya Allah. Kau panggil kami tidak datang ya. Pernah datang kesombongan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mohon ampun ya Allah kepada. Terima kasih atas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami. Namun ya Allah, bimbing kami atas kehidupan ini. Agar kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang penuh barokah. Kehidupan yang terbimbing oleh-Mu ya Allah. Hingga kelak, apabila kematian menjemput kami, adalah kematian yang indah. Kematian yang Kau ridhoi ya Allah. Kematian yang rindu padamu. Kematian yang husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz. Oh, ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab. Kau yang maha memberi rezeki. Kau yang maha memberi karunia ya Allah. Berikanlah kami karunia dari rezeki-Mu ya Allah. Luaskan rezeki ya Allah. Allahumma qina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah dengan rezeki-Mu yang halal untuk kami. Waghdina bifadlika amman siwa. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu ya Allah. Hingga kami tidak meminta-minta kepada selain-Mu ya Allah. Kau yang memberikan anugerah, Kau yang memberikan rezeki ya Allah. Kau yang memberikan kekayaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, akhirilah hidup kami dengan Islam yang sempurna. Akhirilah hidup kami dengan iman yang sempurna. Akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah akhir semua urusan kami menjadi baik ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.